inovasi gitu kan. Habis itu eh, apa namanya kita mencoba memahami apa definisi itu memberikan value. Lalu kita belajar design thinking sebagai salah satu filosofi berpikir gitu ya. Di mana kita pakai yang Stanford. eh, jadi ada empathize, gitu ya. Lalu ada define, lalu ada ideate, lalu ada prototype, ada testing, gitu ya. Nah, singkat cerita, kita akan coba untuk mempelajari setiap tahapannya. Dan kemarin saya coba kasih beberapa exercise gitu ya. Cuman mungkin Bapak Ibu agak lupa, saya coba recall lagi. Jadi kita mencoba untuk mempelajari, memang ini nggak sekuensial ya. Dia bisa empathize, defend, bahkan bisa mulai dari idea. Cuman untuk perkuliahan ini kita mulai dari empathize terlebih dahulu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kita untuk empathize secara definisi simpelnya itu adalah bagaimana kita bisa berbicara bukan tentang kita, beginner mindset, melihat siapa yang mau kita bantu, lalu melihat dan merasakan apa yang mereka rasakan dari kacamata mereka. Singkatnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuma ada beberapa hal yang kita sudah sepakati kemarin, yaitu adalah tidak empati tidak akan terjadi dengan maksimal kalau kita tidak punya topik dan tidak clear siapa yang mau kita lakukan beras empati gitu ya. Saya itu nanya ke siapa saya lupa, saya tanya ke satu orang kalau nggak salah siapa lupa saya kemarin 2 minggu lalu saya nanya kalau misalkan ada seseorang bertanya kepada saya lalu dia bertanya apakah saya boleh memahami pikiran dan pandangan dari Bapak. Saya agak serem karena apa? Karena nggak ada topiknya. Makanya perlu ada topik, lalu perlu ada orang yang mau ditanyakan. Karena tujuannya adalah memahami kebutuhan dan untuk memahami kebutuhan harus ada topik yang clear. Gitu ya Bapak Ibu ya. Topik. Asia kemarin Pak. Oh iya siap. Saya udah lupa malah. Topik Ya, yang clear sama ada orang yang user yang clear juga. Karena sekali lagi Bapak Ibu, empati itu sangat bergantung sama perspektif. Jadi semua orang itu akan setiap personal ya atau demografi itu ketika kita mau berempati akan beda-beda. Makanya inovasi-inovasi yang muncul itu selalu mulai dari hal yang kecil dulu. Sebagai contoh apa namanya Gojek ya Mas Nadim pada saat itu dia pengen bantu ojek simpel itu. Tapi ternyata bisa dikembang luaskan gitu ya dan akhirnya bisa jadi sampai sekarang. Jadi semua itu bermula dari hal yang kecil terlebih dahulu, oh nanti di scale up bertahap gitu ya. Tapi memang harus dari satu persona atau satu user yang clear terlebih dahulu. Nah ini sudah kita lakukan gitu ya. Oh ada gambar-gambar. Oke, saya hapus dulu. Nah di sini kita kasih PR kemarin sebenarnya saya. Bapak Ibu coba pilih topik gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat, pilih topik dari SDG goal nomor 9 kalau nggak salah. Ya, betul ya? Lalu topiknya coba di-clearkan spesifiknya apa. Lalu habis itu Bapak Ibu mau memahami, mau mendalami perspektif siapa. Iya. Sampai sini masih ingat Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya dulu? Aku akan agak cepet ya karena biar kita bisa karena cukup padat yang kita bahas. Nah, ini itu Bapak Ibu kita minta kemarin bareng-bareng gitu ya dituangkan dalam satu Excel gitu. Jadi ada Excel sheet gitu ya. Yang ini menjadi sheet walking sheet teman-teman. Bapak Ibu semua di sini. Nah, kebetulan saya lihat ternyata belum semua gitu ya, belum semuanya selesai. Mungkin terlupakan atau mungkin karena jeda seminggu. Jadi kita akan coba untuk selesaikan dulu yang ini, Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. waktu itu bukannya dengan Excel terus apa pakai PPT ya Pak ya? Hmm, hmm. Sempat Bapak bilang kayaknya waktu itu ya pakai PPT juga dirubah ke presentasi. Oh, udah ya, udah sampai sana ya. Udah ada yang Tentu buat. kami coba kemarin sih buat coba. Oke, oke. Oke, bagus kalau udah Mm-mm. gitu ya. Karena memang dari sini sebenarnya nanti kita akan masuk ke PPT gitu, dicil gitu ya. Harusnya pertemuan kemarin, cuma kita nggak bisa. Jadi kita
skip dulu. PPT cicil untuk yang apa namanya? Hmm, advertise ya. Iya, di bagian Sampai key suksesnya kan, Pak? Sampai key suksesnya. betul sekali, betul sekali. Ya. Oke, sekarang eh, saya buka dulu. Mungkin kalau ada yang udah, aku senang banget gitu ya. Jadi kita bisa move on dengan cukup banyak. Saya coba stop share dulu. Saya akan coba share screen yang kemarin, yang ini dia. Nah, kalau ada yang udah, Bapak Ibu udah ada slide-nya, boleh dong di sini kasih linknya gitu ya. Linknya, link Google Slide-nya atau PPT boleh gitu ya. Jadi biar nanti kita bisa track bareng-bareng setiap kelompok. Nah, aku akan coba eh, berikan contoh Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu mengabarkan kira-kira udah sampai mana. Jangan-jangan ada yang udah selesai dan seterusnya gitu ya. Saya akan coba contohin dulu Bapak Ibu. Jadi contoh saya pakai SDG nomor 3, saya pilih Good Health and Well-being. Usernya saya pilih karyawan PTX umur 30 tahun dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Dan key success-nya itu adalah Mental Health Survey Index gitu ya. Jadi berhasil ketika Mental Health Survey Index-nya itu dari 50 naik jadi 65 gitu. Nah, contohnya saya akan coba kasih contoh. Nah, contohnya seperti ini. Saya udah lihatin belum ya ini kemarin ya, Bapak Ibu? Nah, ini Contohnya belum, Pak. belum. Ah, belum. Ini Ya, belum, belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Ya. Iya, belum. Nah, saya masukin ke sini, jadi Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Ini contoh aja sebagai referensi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bisa lebih bagus daripada ini, karena ini sangat sederhana contohnya, sangat simpel banget, dan Bapak Ibu pasti bisa lebih naik kelas dibanding ini gitu ya, jauh daripada yang saya contohkan. eh jadi, kalau Bapak Ibu lihat, kita kan bukan lagi perkuliahan tornya ya, yang menjadi dasar kita berkuliah. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini ada satu hal yang cukup penting, itu adalah di perkuliahan ini beda sama perkuliahan sebelumnya, itu memberikan satu parameter yang clear tentang bagaimana nilai akhirnya Bapak Ibu semua di sini, gitu kan. Nah, di bagian sini Bapak Ibu, di sini ada empathy and context understanding, gitu ya. Jadi bagaimana memahami problem konteksnya, stakeholdernya, sama bagaimana keadaan di Indonesia, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus 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 masuk tuh, gitu. Habis itu kira-kira mau di mana sih diambilnya gitu ya. Dan kira-kira framingnya itu mau kayak gimana gitu. Nyambung nggak dengan yang dibawa gitu. Nah, kita akan coba bahas satu dan dua dulu, Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti ada beberapa kisi-kisi dan beberapa tips yang akan ngebantu Bapak Ibu dapat nilai oke di dua komponen ini, dimensi ini. Karena kemarin sampai ada yang memberikan video wawancaranya dan seterusnya, tapi nanti kita bahas lebih detail. Gitu ya. Sebelum saya move on lebih lanjut, ada yang mau tanya dulu Bapak Ibu terhadap dua dimensi ini. Aman ya? Siap. Kalau aman, izin saya lanjut. Pak, Oh ya, izin mau nanya. boleh Tadi boleh. nanti kita sampai ini ya Pak, sampai prototyping ya Pak ya? Sampai prototyping betul, Bu. Oke, Betul, Bu. berarti sampai prototyping ya Pak, step kita ya. Betul, 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 betul. Prototypingnya kan ada low fidelity sampai high fidelity. Nanti kalau bisa high fidelity. Nanti kita bahas, Bu. Mungkin di minggu depan kita bahas, gitu ya. Kalau seperti minggu ini kita spill dikit. Oke, sampai sini aman. Nah, harapannya hari ini kita bisa sampai edition, gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi Bapak Ibu pasti nggak mungkin selesai sekarang, karena Bapak Ibu pasti harus ada wawancara dengan real user. Nah, untuk perkuliahan hari ini, kita akan coba untuk simulasi dulu. Nah, nanti Bapak Ibu harapannya bisa melakukan wawancara, menemukan pain problem, lalu melakukan mediasi dengan cara yang sudah kita pelajari di hari ini. Nanti saya izin minta gitu ya, eh, screenshot ataupun kalau mau rekaman juga bagus, bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh tim dalam bentuk recording Zoom atau sejenis gitu ya, atau mau capture-nya aja nggak apa-apa gitu, biar memperlihatkan bahwa yang sudah dipelajari hari ini dibuktikan dengan pembelajar dengan dilakukan ketika memang dengan real case gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Nanti pelan-pelan ya. Walaupun saya agak lompat-lompat karena
kita agak padat hari ini. Tapi minimal udah ngerti dulu ya, dua dimensi ini Bapak Ibu ya. Aman ya? Tiga, dua, satu, aman. Oke, sip. Nah, saya akan coba contohkan, Bapak Ibu, eh, bagaimana sih dari kelompok dari sini ya, dari kelompok SD sampai sekarang, sampai yang after ini gitu ya. Kalau dipresentasikan seperti apa sih bentuknya gitu ya, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi, singkat cerita, ini ada nama inovasinya, ini ada tagline-nya, lalu ada challenge kita. Gitu. Challenge saya dari mana? Challenge saya itu berasal dari sini, yang ini, gitu ya. Jadi suksesnya dalam 6 bulan, before afternya di sini. Cuman ini agak beda dikit ya. Cuman kurang lebih mirip lah, gitu. Boleh presentasi, boleh nilai dan seterusnya, gitu. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di konteks saya coba ambil sebentar saya biar gampang untuk capture sebentar. Saya capture aja dulu di sini. Waduh, nggak bisa. Sebentar. Bentar, Bapak Ibu ya. Saya mau masukin ini ke sini soalnya. Ke mana? Insert image. Oke, desktop. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat. Di sini adalah bagaimana kita bisa evidence based gitu ya untuk memahami konteks dari banyak stakeholder perspektif dan linknya clear ke SDG nomor 9 gitu kan. Jadi intinya gitu. Jadi harus ada data sekunder selain data premier gitu ya. Data primer. Data primer tentu saja dengan wawancara Bapak Ibu dan sekunder itu tentu saja bisa dari hasil on the study maupun yang lain gitu ya. Nah, di sini saya coba tambahkan yang kedua itu adalah saya tambahin data tentang seberapa pentingnyakah mental health untuk membantu perusahaan gitu ya. Karena ternyata bad data dari Champion Health 2023 gitu ya. Ini saya buat 2024 soalnya. Jadi intinya employee yang punya simptom anxiety dan depression gitu ya, itu ternyata cukup tinggi lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik itu mild symptom maupun yang clinical dan itu menjadi satu hal yang menarik gitu ya. Dan bahkan ternyata 17% dari yang punya kena negatif impact itu secara mental health itu berpengaruh terhadap produktivitasnya. Jadi dikasih konteks, dikasih data gitu ya untuk memahami hubungan dengan nanti data primernya gitu kan. Data primernya nanti bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, data primer ini awalnya saya sengaja menggabungkan beberapa wawancara, 3 wawancara, lalu saya buat satu persona gitu ya. Nah, di kelompok-kelompok yang di perkuliahan sebelumnya, itu nampilin foto, ada yang nampilin foto, nampilin video gitu kan. Intinya tuh nanti ada bukti lah Bapak Ibu memang sudah terjun langsung melihat user yang memang mau dibantu gitu ya. Dan dengan data sekunder itu yang dilingkan dengan SDG-nya, Bapak Ibu nanti punya satu bukti bahwa Bapak Ibu memahami konteks masalahnya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Nanti kita satu persatu walkthrough untuk ini gitu ya. Aman? Aman Aman ya? Pak, sambil memahami Pak. Siap. Iya Pak. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita akan coba Iya. pelan-pelan. Nah, sekarang kita akan coba Bapak Ibu untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu gitu ya. Saya mau cek dulu kelompok 5 apakah sudah selesai atau ada progres karena di sini belum kelompok 5. Ingat nggak kelompoknya Bapak Ibu? Ingat Pak, Ingat kelompok Pak. saya Ingat, Pak. kebetulan Pak. Ya. Kelompok 5 Gimana atau Mas belum? Jeffrey atau Pak Era mau menjelaskan? Kalau belum nggak apa-apa. Nanti tuangkan di sini ya. Iya Pak, baik. Kita Siap. masih cari idenya apa gitu yang mungkin nggak terlalu. Jangan idenya dulu. Oh,
Jadi literally kita fokus kira-kira kita mau bantu siapa yang bisa kita reach gitu kan untuk kita coba dalami lebih lanjut gitu. Oke. Hmm. Jadi Kalau empathy itu kan ada filosofi itu assuming beginner mindset gitu ya. Jadi Hmm, memang kalau kita udah punya solusi ketika kita ngomongin masalah wajar, tapi kalau kita mau empathy itu hilangkan dulu ide-idenya. Pokoknya gue mau bantu ini gitu, gitu ya. oke, oke, Pak. Gimana Pak? Belum? Bukan saya tadi, Pak. Bukan saya. Oh bukan. Iya. Siap-siap. Oke. Ya kurang lebih gitu ya, kurang lebih ya, Bapak Ibu ya. Berarti kelompok ini 5 izin belum. nanya Pak, Oh gimana Pak? UMKM-nya ini ada batasan, ini harus spesifik kan berarti Pak ya? UMKM yang mau dibantu itu usahanya harus spesifik gitu ya atau gimana? Sebenarnya Kalau nggak kita harus, pilih komunitas ini. cuma nanti akan sangat sulit untuk mengeneralkan. Jadi misalkan Bapak, kan tadi kan nih ability to understand the problem context, stakeholder, dan relevannya untuk Indonesia gitu ya. Lalu dengan SDG-nya kira-kira kayak gimana gitu. Nah, singkat cerita, eh, ketika Bapak misalkan UMKM Indonesia gitu ya, misalkan ya secara luas gitu, tapi tidak memasukkan konteks wilayah maupun industrinya, khawatirnya jadinya ketika wawancara cuma satu orang, apakah bisa mewakili semua? Kebayang nggak Pak? Berarti lebih baik spesifik gitu Pak ya Iya, UMKM-nya. sehingga lebih mudah untuk menjustifikasinya. Jadi misalkan UMKM di RT ini misalkan gitu ya. Kita bantu situ dulu gitu. Di industrinya apa misalkan gitu. Berarti skala kecil pun nggak masalah gitu Pak. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena selalu mulai dari hal yang kecil kok. Cuma nanti bisa, karena gini, semua tuh dimulai dari yang kecil, tapi nanti kalau ditambahin ini, Pak ini possible untuk scale up lebih lanjut di sini gitu. Gitu, Pak. Hmm. Kalau usaha sendiri boleh Pak Oh boleh Pak. UMKM-nya. Boleh. Berarti Bapak jadi yang diwawancara nanti ya. Saya mau Boleh. wawancara Hmm, Pak Nanang tadi Pak. Usahanya banyak soalnya. Kalau bisa dua ya Pak, nanti dua dua yang diwawancara ya, gitu. Ya, Oke, Pak, sebenarnya kita kita sudah ada Pak. Cuma saya bentuknya sudah PowerPoint Pak. Tapi memang mungkin tidak ini Bapak. Maksudnya kalau memang bisa di-review gitu Pak. Nanti apa nanti di itu dulu Pak. Kalau bisa di sini kasih kita pakai slide, pakai Excelnya aja Pak ya. ya Excelnya ini Excelnya Pak ya. dulu, ada slide-nya, lalu dibuat ini dulu karena nanti ketika ininya udah benar secara kerangka apa Ya, namanya kolom-kolomnya akan lanjutnya mudah nanti di PPT-nya. betul Pak. Oke, kelompok 4, apakah sudah ada update? Belum sempat update atau masih perlu diskusi? Hadir Pak Patia. Siapa? Kalau dari kami, memang sejujurnya dari terakhir diskusi masih belum terlalu banyak update. Cuman dari pemikiran awal kami, temanya ini masih mungkin masih sama ya, masih kita pengen literasi internet di daerah tertinggal. Dengan Hmm. tujuan itu mungkin kita menargetkan ke komunitas lokal, pelaku UMKM, sama mungkin guru-guru yang ada di daerah agar peserta didiknya agar eh, pengguna internet di daerah-daerah 3T itu lebih teredukasi lah. Mungkin menggunakan internet lebih kepada hal-hal yang bermanfaat ketimbang sekedar nonton short gitu sih mungkin ya. Kepikirannya sekarang, Pak. Hmm. Mungkin wawancara nggak Pak nanti? Rencananya iya, tapi sejujurnya belum tahu wawancara siapa dan di mana sih. Hmm. Nah, itu akan ngebantu banget di usernya, berarti Pak. Karena itu akan lokal-lokal di mana, lalu siapa gitu ya. Itu akan ngebantu banget. Karena akan ini ada dua nih, komunitas lokal atau pelaku UMKM daerah. Ini dua demografi persona yang berbeda gitu ya. Contohnya kayak yang pertama. Ini saya akan melihatnya dari karyawan, padahal sebenarnya bisa jadi saya bisa lihat dari SR-nya gitu. Usernya yang mental health gitu kan. Dan pasti mereka punya keluhan yang berbeda gitu ya. Jadi solusinya untuk bantu SR atau solusinya untuk bantu karyawan. Itu kan hal yang berbeda perspektifnya gitu. Nah, makanya sangat bagus kalau kita bisa pilih satu, apa komunitas atau pulau UMKM. Salah satu aja sebenarnya udah cukup ya, Pak ya. Iya, betul. Karena pasti beda Pak, kecuali mereka punya punya common problem yang sama gitu ya.
Karena ada satu kelompok yang dulu saya lupa apa SDG-nya gitu ya. Cuman di perkuliahan sebelumnya itu dia pertama mau komunitas sama mau pemerintah atau apa, pemerintah daerah gitu ya. Yang ternyata komunitas punya isu apa, pemerintah punya isu apa, akhirnya milih komunitas gitu. Dikayaknya bisa satu bagian, mereka punya satu persona yang sama lah. Tapi ternyata beda, makanya lebih ke komunitas gitu. Gitu. Karena nanti akan sangat ekshaustif nanti kalau Bapak wawancara komunitasnya berapa, ini berapa, problem beda juga gitu. Jadi satu dulu aja gitu. Oke, oke, siap, Pak. Siap. Terus kelompok tiga juga belum ya? Kelompok tiga. Kelompok tiga itu Izin Buddha Bapak, Malara, Nusri ya. iya, Bapak kemarin kita terakhir ngobrol bareng-bareng itu memang kita belum ada detailnya Pak izin. Cuma kemarin sempat mau ngobrol tentang yang apa usaha yang bikin tempat makan MBG gitu loh Pak. Sempat tercetus kayak gitu, cuma belum detailnya sih belum Bapak. Ini izin kami diskusikan kembali ya Pak. Tapi lihat ini apa? Lihat apa namanya SDG-nya ya, karena di sini ada nih clear link to SDG target gitu ya. Baik, baik, siap Bapak. Terima kasih. Ya, jadi kalau SDG nomor 9 itu kan Bapak yang sebentar. UMKM itu empowering ya, yang ini ya. Nah, itu dibaca lagi Bapak Ibu gitu ya. Ini kan ada apa? Bagaimana kita bisa mendesain digital infrastruktur gitu ya, maupun service yang bakal bisa ngebantu mikro SME maupun medium gitu kan, mikro small medium di rural Indonesia, di rural gitu ya, yang bisa mengadopsi sehingga bisa grow gitu. Kurang lebih gitu. Ada contohnya apakah bisa offline apps untuk waste management dan terus itu beberapa ide ya yang possible. Cuman kebayang ya, Bapak Ibu kan nilai nanti berapa linknya dengan SDG 9 itu kira-kira seperti apa. Oke, kelompok 2 apakah sudah ada update atau belum? Kelompok 2 Pak Nanang, mau di Ya, hadir. iya mau di ini kita kelompok 2 Pak. oke. Kita kelompok 2 ya? Oh, bukan kelompok. Astaga. Eh, perwakilan ya Pak yang menjelaskan Pak Nanang. Ya, kalau udah nggak apa-apa, Bu, rapiin dulu aja, tinggal pilih yang Sudah dipilih. sih Siapin dulu Pak. nggak? Eh, Sudah. Pak Nanang juga Hmm. tadi udah sempat buat PPT-nya. Jadinya kita pakai UMKM makanan, tapi itu kan tadinya keripik sama dodol. Jadi kita ganti. Jadinya subjeknya ke UMKM sotomi ya Pak ya. Ya, betul. Sotomi Ya, di Bekasi juga Sotomi. sama. Hmm. Terus key suksesnya itu um, wait, kita mungkin mau pakai aplikasi digital ya Pak Nanang ya. Iya, Itu solusi betul. Pak, Jadi, itu jadi udah kita solusi Pak, itu udah ya, solusi. Udah Ya. solusi ya. itu solusinya. No, 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 no. Kalau pas empati, sebisa mungkin jangan masukin solusi, komponen solusi. Intinya Ya, Bapak jadi pengen bantu apa nih? Kira-kira problemnya apa hipotesisnya dulu? Pengen bantu jadi selama resident ini apa? kan ketika pembayaran itu kebanyakan kita Cash, cash Pak, gitu Pak. cash. Cash dan terkadang juga eh, apa namanya QRIS juga kadang-kadang juga susah Pak, gitu Pak. Karena terkaitan dengan handphone yang dia nggak punya gitu loh Pak. Mm-mm. Nah jadi itu satu, kedua itu untuk proses pembayarannya Pak ya. Yang kedua adalah eh, ini lebih kepada eh, persiapan untuk manage warungnya sendiri sih Pak, gitu. Kenapa perlu manage warungnya Pak? Kenapa Pak? Kenapa perlu diimprove bagaimana manage warungnya? Nah, karena gini Pak, selama ini kan biasanya kan ya udah deh jujuran aja deh. Jadi gini, lebih kepada sifatnya pinggiran Pak. Nah, bagaimana Sotomi ini bisa nanti grow up Pak, gitu Pak. Selama ini kan cuma kita buka pagi sampai sore, gitu Pak.
Itu satu. Kedua di pinggir jalan yang pakai gerobakan aja Pak. Hmm. Gitu. Nah, saya lagi berpikir bagaimana kalau misalnya soto mie ini naik daun gitu loh Pak. Nggak cuma di pinggiran jalan di Bekasi, tapi dia punya semacam ruko gitu. Ruko Oh, nanti kita bisa bisa berkomplain dengan apa namanya di manage dengan eh, kayak warkop gitu loh Pak. Tapi dia soto-sotoan. Misalnya kan kayak soto mie itu apa namanya variannya itu tidak hanya soto tapi ada soto tangkar dan segala macam. Jadi orang tidak tertuju kepada soto mie saja gitu Pak. Berarti Iya, kalau memperluas gitu bingung juga sih Pak Ali. Ya, ntar kita discuss dulu deh iya, Pak. ini kalau iya, perluas kan iya. ini Bekasi sekitar di Jabodetabek gitu. Kan radiusnya lebih besar jadi. Iya, Saya karena gini, QRIS itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Mengurangi fraud gitu ya. iya. Pencatatan yang lebih Iya, bagus kan. Gitu. iya. Kayak contohnya saya ada satu, saya kan di TLT ya. Sorry itu ada yang di Telkomsel nggak ya apa yang itu kelas B. Jadi itu ada namanya bubur bubur cabai hijau yang enak banget gitu kan. Nah dia tuh pakai QRIS akhirnya karena ribet banget itu. Manage uangnya ribet ya. Jadi bagi kemudahan memanage uang gitu ya. Karena harus hitung mandiri. Jadi itu kalau QRIS kan helping banget. Jadi yang pengen Oke. dibantu adalah kemampuan dia untuk yang Berarti kita tadinya harus itu ngitung berapa waktu dia dulu sebelum pakai QRIS. Nanti waktu betul. setelah pakai QRIS jadinya mungkin harusnya berkurang gitu ya. Oke, oke. Betul. Kita alat Tapi dia ukurnya. ngerasa ada isu itu enggak gitu. Pak, susah nggak sih manage uangnya Mas? Pusing Mas kembalian. Udah kembaliannya ribet. Jadi ya ada juga yang gini, QRIS itu untuk untuk mempercepat waktu layanan. Karena nggak perlu ada kembalian dan seterusnya gitu ya. Nah, tergantung nanti owner dari yang usahanya tuh, ya aku ngerasa Mas kok cuman bisa 6 menit cuma bisa ngawal 5 orang gitu ya, 5 pesanan. Nah, kenapa ya? Karena yang paling banyak itu ribetnya kalau misalkan pengembalian gitu ya. Nah, seterusnya aku tuh pengen mempercepat layanan. Oh, berarti QRIS jadi isu untuk mempercepat pelayanan. Gitu. Kebayang nggak? Oh, oke, Pola oke. pikir gitu. Berarti beri mesti study time dulu juga ya, Pak. Misalnya orang Betul. kalau di proses layanannya itu berapa lama sebelum pakai QRIS gitu ya. Mesti study time dulu juga berarti kita ya. Untuk nentuin target. Wawancara dulu berarti ya. Iya, oke, Interview. oke. Oke, thank you, Pak. Siap, siap, siap. Aku malah salah kirim ke Pak Arif linknya. Aduh, susah salah. Eh, Kemana tadi ya? Sebentar. Eh, Tadi ke kayak gitu ya, kebayang nggak Bapak Ibu ya? eh kelompok Kelompok dua ya. Oke. kelompok dua udah, sekarang kelompok satu kira-kira gimana? Ya, malam Pak, kelompok satu. Kelompok Saya satu dengan Bang ya. Firman, dengan Hmm. Mas Retno. Mas Hmm. Retno, ada Mas Retno? Kalau belum ada nggak apa-apa ya, Pak, gitu ya. saya mau konfirmasi aja sih Pak. Ya, Pak, ini POV-nya boleh, boleh si boleh, pelaku UMKM ataupun pengguna UMKM ya Pak? Boleh ya? boleh, boleh, boleh. Jadi gini, misalkan gini, kan kalau SDG UMKM itu adalah yang bagaimana kita memberikan akses digital kan ya, yang adil kan, untuk yang rural kan gitu. Bener ya, Pak? Nah, cuman kalau Jabodetabek masuk rural nggak ya? Saya nggak tahu ya, nanti bisa dicek ya. Nah, kalau misalkan pembeli gitu ya, berarti saya ingin mencoba memahami
user dari UMKM yang mau saya bantu. Sehingga saya bisa memberikan informasi kepada yang pembelinya, penjualnya, sehingga dia bisa memberikan value added services ataupun produk yang bisa lebih tepat sasaran terhadap pembelinya. Itu ya Pak, narasinya, perspektifnya. Kalau saya pengen bantu penjual, saya ingin memahami apa yang dirasakan oleh penjual saat ini yang menjadi obstacle dia dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga saya akan coba cari cara terbaik untuk membantu itu. Sehingga dia bisa punya bisnis lebih bagus. Dua-duanya benar ya Pak? Kebayang nggak Pak? Kebayang sih, Pak. Sama satu lagi, Pak. Hmm. UMKM kan Ya. luas ya, Pak ya. Ini kan ada yang batasan 50 miliar juga masih kategori UMKM nih, Pak. Mikro, mikro, dia mikro, MSME, MSME, tuh, ini mikro. Dia itu apa ya syaratnya? Hmm, Udah bisa dicek ya. Jadi memang beneran kalau nggak salah tuh penghasilannya berapa gitu. Aku lupa gitu ya. Berarti dilihat dari pendapatannya, Pak ya. Hmm, Batasannya ya. Coba ya kita lihat ya. Nah ini, jadi 15 juta ya segini per bulan. Kalau Gitu ya. kalau lebih Pak, itu masuknya apa? Apakah Dia bukan, MSC juga? ya berarti usaha menengah. Oh, menengah jatuhnya Pak ya. Ya, hmm. Ya boleh lah kan tadi MSME ya, jadi bisa semuanya. Bisa mikro, small, medium gitu ya. Jadi bisa medium. Cuman ada maksimalnya itu 15 juta ya memang kayaknya. Nanti dicek aja ya Bapak Ibu ya. Saya agak lupa juga. Pak, Ah, Cuman bertanya Pak, kelompok cek. 5 Jeffrey. Ya. Kalau fraud itu Hmm. berarti bisa masuk juga nggak sih Pak? Bisa, Sebagai pelaku bisa atau banget. penjualnya, kita bantuin penjualnya gitu ya. Biar tidak terjadi Ya, bisa. fraud lagi gitu ya. Itu bisa ya Pak ya? Ya, saya kan dulu waktu 2 minggu lalu ngejelasin warung stick ya. Ya, Itu iya. kan fraud ya. Gitu. Jadi Itu warung teman saya warung Indomie juga Pak tuh dah. gini, Pegawainya beli Indomie sendiri Pak. gini, makanya Bapak Ibu gini. eh Terus sayangnya kita kuliah cuma sebentar ya. Gini lah ya, kalau kurang kita tambah lagi ya. Jadi biar Bapak Ibu nggak jelek nilainya. Jadi kita ada satu tambahan kuliah lah gantinya kemarin. Bapak Ibu tahu nggak? Sekarang itu banyak yang bayar pakai QRIS, tapi dia tuh bohongan. Tahu udah bayar padahal belum. Tahu nggak itu? Tahu, tahu Pak, Oh Pak, tahu. Banyak, tahu Pak. Tahu. Pak. Ini banyak Pak, Oh banyak ya? banyak. Saya kira ada aja. Banyak kayak solusinya kan muncul tuh. Ada nggak solusinya yang apa sih namanya dia tuh Ya, alat notifikasi gitu nanti notifikasi. pakai suara. No, Nah ini ya suaranya gitu. Jokowi, Ini kan Iya. Jokowi. kayak suaranya Jokowi. kita nggak nyampe sana sih ya ngobrolnya Enggak, ya. maksudnya kita punya Pak. Jadi nanti suaranya settingannya suara Iya. Iya, Tapi kalau ya udah Jokowi masuk sih. cengkreng gitu. Sudah masuk angka Iya. sekian gitu loh Pak. tapi itu kan 10.000. muncul dari apa? Muncul dari problem. Problem siapa? Problem yang punya jasa gitu ya. Iya. Udah kiris tapi ternyata ada muncul ini. Jadi ini inovasi juga. Sebenarnya simpel kan yang tadinya notifikasinya ke teks tapi dia masukin teks di proses sampai jadi suara. Jadi kurang lebih gitu Bapak Ibu, ini satu contoh fraud tuh bisa gitu ya. Thank you Pak. Gitu. Oke. Nah, karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, eh saya pengen kita saya jam 8:30 gitu ya. Kalau nggak bisa minggu depan sempat nggak ya? Pak, mohon Hmm? maaf, saya Angie. Kemarin pas pekan pertama saya berhalangan hadir, jadi belum dapat kelompok. Oh, nanti ikut aja yang masih kosong ya, Bu Enji ya. Saya juga Pak Dini Pak, tadi udah chat Bapak. Siap, siap. Nanti bisa Oke, masuk ke yang belum eh, nanti bisa masuk ya. oke, baik Pak, terima Dan kasih. ya. Terima kasih Pak.
yang poin satu dimensi itu dan poin dua itu udah gitu ya. Karena tinggal tambah data sekunder aja perusahaan X terkait tal health-nya, terutama untuk karyawan yang penting. Pak, izin Pak, masih ada kesempatan ganti Masih topik bisa, nggak ya Pak ya? masih bisa. Gini, rencana saya hari ini kita sampai ke ideation. Bapak Ibu belajar cara ideasi, gitu kan. Nah, cuman kalau kalau misalkan minggu ini nggak sempat, hari pertemuan yang nggak sempat, nggak apa-apa. Nanti kita apakah ada kelas tambahan lagi misalnya saya bilang ke Pak Arif boleh nggak nambah 1 minggu lagi ya, apa gitu. Jadi it's okay, karena saya kira bisa offline. Kalau offline tuh enak tuh kalau 80% offline bisa lebih cepat. Tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat seperti apa nantinya. Nah, 15 menit sampai jam 8, Bapak Ibu sudah tahu kan bagaimana simulasi wawancaranya dan bagaimana problem-problem yang muncul. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sampai sini. Karena gini guys, nanti kita akan define habis itu diet kalau sempat. Udah sempat. Ya. Kak, Oh, Mas Krisnya pasti lagi sibuk meeting tuh, belum sempat tahu dari ruangnya. Takutnya yang si proyeknya kita nggak, yang tahu Mas Krisna doang, kita malah nanti kelewat. Benar, heeh. Ya, Mas Adi tadi mau ngejelasin mengenai proyeknya, sok Mas Adi. Ya, izinnya Mas, Mbak sekalian. Jadi sebenarnya kan kita supaya gampang kan sebenarnya kita cari yang gerakan atau misalnya proyeknya itu udah ada ya kita pura-pura lagi hype di perusahaan kami ini kan kesehatan gitu ya Mbak. Indeks kesehatan 517. Nah, jadi semakin tahun tuh dituntut untuk semakin sehat lah intinya seperti itu. Jadi OHIH kami mungkin ini bisa gitu ya, yang mirip sama di mana nggak tahu ya, belum ketemu Mas. Itu ada program namanya Hey Juju. Jadi kayak wellness program gitu, ada dua konsep. Yang pertama untuk menurunkan berat badan, yang satu untuk move more challenge gitu. Jadi yang kita ambil mungkin yang move more challenge karena mungkin empatinya karena
kan bekerja gitu ya, ada orang yang udah eh, intinya udah sadar sama kesehatan, ada yang belum. Nah, ini perusahaan ini pastinya ingin mengajak semua karyawan untuk bergerak, untuk aktif, untuk kesehatan kan, untuk dirinya sendiri gitu ya, untuk tujuan goalsnya untuk memperbaiki indeks kesehatannya itu. Nah, ini programnya empatinya itu, jadi eh, targetnya itu seluruh pekerja, karena kalau indeks kesehatannya jelek itu malah nggak bisa bekerja gitu ya, apalagi di zona kan, zona 1 itu ibaratnya memang zona yang benar-benar perlu for fit fit to work gitu ya Mbak ya, karena memang ada banyak bahan bakar, ada banyak eh, dan lain sebagainya gitu ya Pak ya, konsepnya seperti itu, jadi benar-benar harus fit to work. Jadi bagaimana caranya supaya lempar ya, halo, tes. Ya, Mas. Yap, Ya, Maaf seperti tadi. itu. Jadi lempar. intinya empatinya, jadi perusahaan ini eh, challenge-nya itu untuk tetap olahraga gimana caranya. Nah, untuk bagaimana skalanya untuk bisa terwujudnya ini bisa kita lihat nanti untuk indikatornya. Yang pertama tingkat partisipasi ya Mbak ya, seperti misalnya nanti konsepnya kita lihat karyawan ini udah nggak bekerja atau nggak, nanti ada tingkat partisipasi bulan atau setiap week itu nanti ada poin-poinnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya, oh ternyata karyawan semakin banyak nih yang olahraga sama itu. Dengan cara, halo, tes, Iya, tes, tadi keputus ya? Enggak. nggak Mas? Enggak ya? Iya, Iya, putus tadi. enggak. Iya, Mas. Mas Adinya Ya, yang jadi keputus kayaknya konsepnya ya. seperti itu. Iya, Mas Adi Oh yang iya. Yes, putus. Iya. sorry. Jadi intinya seperti itu Pak. Kayak Mbak, jadi kayak intinya kita nanti indeks 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 partisipasi, skalanya itu misalnya awalnya olahraganya sedikit, nanti semakin ke sini oh ternyata semakin meningkat, ada targetnya itu. Terus bisa juga indeks indeks yang mau agak lama berarti dari hasil MCU mungkin kan, tapi kalau itu kan nanti bisa kita sampaikan kalau itu nanti bisa di follow up lagi seperti itu, nanti indeks kesehatannya kan seperti itu. Konsepnya secara garis besar sih itu kalau yang move more challenge. Nah, nanti kan sebenarnya kita nggak boleh bicara solusi ya, tapi sebenarnya solusinya kan udah ada. Jadi kayak ada wellness program itu dengan aplikasi, konsepnya setiap hari itu maksimal tiga poin. Nah, satu poin itu setengah jam untuk melakukan melakukan olahraga. Nanti harus foto, harus connect ke smartwatch untuk apa namanya kayak Iya. trackingnya, misalnya pilihan olahraganya itu ada banyak gitu, bisa jogging, bisa nanti nanti bisa dinilai setiap minggu itu ada poin-poinnya nanti. Kayak gitu sih Pak konsepnya kalau ini. Iya Heeh. betul Mbak. Oh, Siap. oke. Ini juga sih waktu di Siloam. Berarti ini project sebenarnya udah jalan ya? Ya iya itu udah jalan. Iya. Lebih enak sih. Terus nanti untuk Iya betul. indeks kan dengan kita kan harus ngukur nih sebelum ada Betul. aplikasi itu, sebelum ada program Mm-mm. itu dengan setelah ada program itu. Terus rencana kita untuk mengetahui indeks itu gimana cara, apa udah ada, Mas Adi udah ada datanya, jadi kita pura-pura interview atau gimana enak? Boleh, boleh nanti kita bisa ya, tapi bisa kita lihat kayak poinnya gitu dari karyawan misalnya. Dan karyawan untuk submit aplikasi pun berarti ada. Iya. Tapi itu keharusan nggak sih Mas? Kayak program keharusan dari corporate itu pasti Enggak. Jadi, berhasil. nah kalau program keharusan itu berarti memang harus iya. Iya, Nah, iya jadi benar. kesadaran sih Pak, jadi lebih ke
yang menanggu ke 9 ini udah. Jadi kalau mau dilihat sih di kompleks ini semakin banyak yang olahraga, itu aja sih sebenarnya gampang Eh, indikasinya di foto gitu aplikasi. Sebenarnya Betul. goalnya untuk si Move More ini supaya indeks kesehatannya itu Mm-mm. naik ya, atau Iya, Betul, indeks berarti kesehatan ukurannya naik. indeks Cuma indeks kesehatan, tapi kalau indeks buat kesehatan kan challenge harus supaya MCU yang lebih bayar sehat satu aja sih tahun Mbak. gitu ya. Kayak, maksudnya kayak biasanya yang Ya, bikin gini tuh supaya kayak men-challenge karyawannya menjaga kesehatan tubuhnya gitu. Kayak indeks BMI-nya supaya terjaga kayak betul. gimana ya kan gitu. ukurannya kan berarti Nah, harus ada ukurannya nih. Iya, Nah, ya. kita betul. ukurannya tuh apa-apa dari atau dari Nah, apa? ini yang tadi saya sampaikan MCU ya. MOVE Challenge ini untuk orang yang bukan apa namanya sukarela gitu. Itu nanti bisa pakai indeks apa partisipasi. Cuma yang satunya lagi ini ada tingkat keharusan. Jadi ada yang tadi saya sampaikan kan ada yang punya indeks kesehatan 6 atau 7 itu yang nggak boleh bekerja di zone 1 itu, Mbak. Nah, itu dia harus menjadi keharusan. Nah, nanti dia setiap bulan dia harus timbang, Mbak, untuk menimbang BMI-nya. Tuh. Wow. I Ya itu. see. Jadi ada Yang jadi BMI-nya nanti dia parameter hitung kan indeksnya misalnya apa aja? obes. Heeh. Kalau kalau mau yang lebih detail di MCU sih Pak. Cuma kalau Berat badan? Oh, enggak, M- misalnya kan kalau biasa MCU kan kan darah, nggak tekanan terlalu. darah sama Berat gula badan? darah, ya itulah. Mungkin kita masukin aja ya, biar misalnya jadi ada metriknya Ya gitu. itu. Tapi kalau yang realistis sebenarnya yang dari BMI itu yang benar-benar terkontrol. Misalnya ini kan ada, Ya, yang maaf prakteknya di ya Mbak ya, kantormu berarti BMI doang ya? ada yang misalnya obesitas. Iya, yang untuk program ini yang BMI aja. Kalau kalau nanti nextnya kan secara jangka panjangnya Sebenarnya MCU ya Pak ya. kalau MCU di itu per kantornya tahun sama. Ania nggak belum ada kali ya Mas ya. Karena kan cuman buat men-challenge si karyawan untuk lebih hidup sehat aja Betul. gitu ya. Betul, yang Move More Challenge-nya itu, tapi yang di sisi lain yang BMI itu ada yang 200 orang itu untuk ditarget untuk supaya tidak obesitas. Karena Oh. jika dia obesitas, dia udah langsung masuk ke kategori 5 gitu, Pak. Jadi dia nggak fit to work untuk di area zone 1. Sebenarnya konsepnya Iya. sederhananya sih seperti itu. Nah, untuk Atau indikator yang lain mungkin 5 itu kan misalnya ada penyakit kronis, penyakit ini kan itu kita nggak bisa men-challenge itu ya untuk misalnya penyakit karir. iya, Jadi sebenarnya lebih amannya sih lebih ke BMI aja gitu. iya. Atau mungkin kan kita memang harus ada parameter yang tadi kata Mas saya bilang. Kata Betul, Pak Pia kan juga harus ada ukurannya. Kalau betul, move more ini kan kayak lebih abstrak gitu ya buat hidup sehat. Nah, apa betul. kita yang ke BMI aja tuh Mas yang buat Boleh, Kalau BMI boleh. berarti kan Jadi berat sebenarnya badan yang berbanding ke BMI ini ya. Berat badan berbanding tinggi tinggi badan kan badan? ya? Tinggi badan. Iya, itu ada perhitungan ya, tinggi badan betul. kuadrat. Iya. Iya. Nah, Itu sama sih. Tapi Mas yang Adi berarti peserta tanya yang penurunan periode berat oh, periode programnya ini berapa lama? Kalau di kantorku kan juga ada sejenis tuh saya 3 ingin bulan, sehat ya SMS. Itu 3 bulan ya? 3 bulan betul. Oh, Pas berarti tuh dimulai dengan berarti medical, penilaiannya ditutup tuh dengan medical check up lagi gitu nggak sih? Atau swadaya aja yang ngukur berat badan, tinggi Enggak, badan? yang 200 itu dia setiap bulan ada di kayak poskonya OHIH untuk menimbang berat badan gitu sih, Pak. Ada poskonya sendiri untuk ditimbang di situ sama teman-teman rumah sakit di kami. Nanti dia dicatat gimana penurunannya. Jadi dia yang nanti BMI-nya langsung masuk itu dia yang bagus ininya. Lebih ke situ aja sih, Pak, konsepnya. Enggak. Kalau misalnya mau dibuat-buat MCU sama MCU lagi mungkin kalau MCU di kami ini sih Pak apa tahun namanya? sekali ya Mas. Setahun sekali ya. Jadi lebih Iya. Iya sama di lebih tempat kami juga setahun sekali gitu sih. lebih Makanya kirain kalau ini targetnya, projectnya setahunan gitu kan. eh, ya proyeknya nggak setahun sih Pak. Yang 3 bulan ya. sebenarnya ini awalnya sih Murmos Challenge itu. Jadi tadi ada yang peserta wajib, ada peserta sukarela. Kalau mau yang lebih ini kan pakai indeks apa partisipasi yang more challenge intinya empatinya jadi eh, apa namanya karyawan yang malah soal indikator yang lebih
lebih terarah sebenarnya lebih ke BMI itu, jadi lebih ke sasaran penurunan berat badan, intinya itu indeks indeks penurunan berat badan. Empatinya bisa kita ubah ke orang ini apa namanya, karyawan yang ini apa namanya, yang punya berat badan berlebih gitu sih, gitu ya. empatinya ke situ, Nah, tinggal mungkin sok nanti dipilih aja. oke. Coba teman-teman lihat nih, kalau untuk kita bikin jadi project, kurang poin apa lagi ya? secara Tapi secara garis besar Mbak dan Pak Sayuki mungkin nangkep aja ya konsep-konsepnya ya. Ya, ini seperti yang saya share ya, kalau misalnya ada Bagus. tambahan nanti. Jadi nanti Oke, agak delay ya. siap. Jadi nanti lebih bisa kita, ya mohon maaf, lebih bisa kita konsepkan bersama ya ininya. Iya. Apa namanya? Untuk program ke depannya itu. Untuk apa namanya? Skalanya gitunya atau apanya yang lebih terukur atau mungkin kalau tingkat partisipasi kan masih abstrak. Tapi bisa kalau Pak, BMI sorry, atau apa aku mungkin bisa. ucapin Pak, maaf. Boleh banget Pak, gimana Pak menurut Ini Bapak? topiknya jangan SG3 Bu, harus SDG yang 9. Ya. SDG yang goal nomor 9. Harus Bedanya 9. apa Pak? SDG 9 sama 3. Yang di Tor Bu, bisa dicek di itu. Jadi aku coba share ya, bentar ya Bu. Nah yang ini nih, bisa lihat. Nah, harus di sini, mau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi SDG 9 gitu. Intinya untuk industri inovasi dan infrastruktur gitu kan. Yang dimana bisa ngebangun infrastruktur yang resilient, sustainable resources sama cost innovation. Pertama bisa bilang untuk UMKM sehingga semua bisa punya infrastruktur digital yang adil, habis itu logistik yang sustainable untuk area remote ataupun green manufacturing gitu ya, atau untuk sebuah rural infrastruktur untuk komunitas gitu kan, fostering lokal dan seterusnya. Jadi harus dari situ Bu, bukan yang SDG 3. Aman ya? Maaf ya jamin ya. Ini filenya yang saya cari. Berarti belum bisa ya Pak yang tadi topik kami ya? Siap, aman ya? Ya udah jadi coba dulu ya, nggak apa-apa. Baik Pak, Pak. makasih. Itu file Di grup ya, di grup. Ada tadi di share sama si Bapak di grup. Tor. File PDF ya. Iya, Tor. Nih aku share deh. Ya, share screen Mbak Mut. Oke, sebentar. harus ini lagi ganti lagi berarti Pak. Mohon maaf tadi. Nah itu dia. Aduh, sumpah gue nggak paham nih. Ternyata Saya harus cari-cari dari itu. file yang itu. Ntar baca dulu dah. Saya cari Oke, ini sebentar dulu. ya. Udah ada project apa lagi nih? SDG, Sustainable Development Goals. Goal nomor 9, fokus on industry to build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation. Bentar, itu di mana sih? Waktu kita habis, teman-teman. Yang satu, Ya. nomor 1. Challenge empowering itu kan UMKM, terus digital, yang kayak Keisha tadi ya, challenge sustainable logistic remote regions. Atau itu sih tadinya gue kepikiran. Nomor 3 apa? Boleh Kalau diturunin Mas nggak? Krisna, Mas Krisna. Diturunin 3 apa? 3 challenge green manufacturing oke nih. Nggak, kalau bisa yang udah ada aja Mbak. Yang Iya, udah pernah iya, dijalan bener-bener. proyeknya. 4 apa 4?
kelima Mm-mm. challenge fostering local innovation ecosystem. Nah, yang orang-orang banking ada tuh, Berat sustainable banget financing. ini saya paham. Bamut nggak ada ya? Nomor 6. Kalau kalau yang AI itu yang kemarin sempat saya cerita, Mas Mbak, yang ini apa namanya? Yang bikin lokal Bamut ada AI. nggak Bamut nomor 6 Bamut Nggak ada, di kantornya? masih belum ada. Nomor 7 nih saya yang lokal Rugi. data Oh iya, ethical AI yang bikin ini Mbak. Yang ingat yang itu bikin nggak apa, dulu Mas? kemarin sempat bikin apa tuh? Bikin chat. Matuin siapa tanpa ada solusi dulu gitu seterusnya gitu ya. Makanya penting untuk kita bisa menuangkan dalam kerangka ini sederhana gitu ya. Saya coba cek ya dari kelompok satu dulu. Keren dari Saya atas lagi, masukin Pak. yang S3. Oh gitu. Enggak. Kita coba yang ini ya. Itu kan berarti yang nomor satu ya. Yang ini bukan. Sebentar. Saya mau mastiin dulu. Sebentar. Yang ini kan. Yang ini kan. Iya Pak, UMKM Pak, Iya betul. bukan kelompok satu. Oke. Kalau saya tuh narasi atau premis gitu ya. Itu tuh make sense gitu. Saya coba bacain ya. Saya kelompok satu ingin ngebantu UMKM itu punya akses digital infrastruktur yang proper gitu kan. Ya semuanya bisa mempunyai itu untuk membantu dia konsumennya gitu kan. Sepertinya kesulitan untuk punya akses terhadap bagaimana saya bisa yang mau saya bangun gitu ya. Dan juga kesulitan untuk mencari kolaborator yang bagus gitu. Gitu kan ya, kurang lebih gitu bukan sih? Iya, Ya betul betul, Pak. Pak. Gitu ya. Nah, saya pengen Mm-mm. coba bantu itu gitu kan. Mungkin bukan knowledge ya, tapi kecepatan. Kecepatan saya mendapatkan informasi juga bisa gitu ya. Kebayang nggak? Itu juga bisa sih. Karena kalau knowledge tuh agak susah diukurnya. Bisa sih ujian sih. Cuman kan intinya dia lebih cepat dapat yang sesuai kan. Bener nggak sih? Iya Pak, betul. Nah, yang sebelumnya misalkan gini, saya ambil daerah misalkan di Magelang misalkan gitu ya. Nah, kami tuh ingin bantu para kepala rumah tangga baru gitu ya, yang usia sekian gitu kan, yang dia tuh perlu bangun rumah, tapi dia kesulitan banget untuk mencari informasi yang kredibel gitu. Nah, kami ingin coba menyelesaikan masalah itu gitu ya. Kenapa? Karena kalau customer ini kami bantu dan kami coba memberikan aspek digital, maka akan ngebantu juga di daerah Magelang itu akan bisa naik karena semuanya jadinya bisa melek teknologi dan konsumen bisa lebih punya akses yang mudah, lebih dapat cepat informasi. Gitu gak sih maksudnya? Tepat dan tepat, Pak. Nah, boleh dibenerin nggak ya? Boleh, Pak. Jadi bisa konsumen, bisa jadi gini, bisa rumah tangga apa keluarga baru yang mau rumah gitu kan, dan seterusnya daerah mana gitu kan, dan seterusnya gitu. Gitu ya. Oke. Yang kedua, ini masih sama ya, Bapak Ibu ya. Berarti kami itu ingin memastikan semua UMKM Indonesia itu punya akses digital yang aman, yang Oh, oke tapi yang gitu ya. ikut ini Kurang lebih cuma seperti 5 itu. yang ikut SD. Nah, kami ingin bantu Sotomi Bogor UMKM gitu ya. Spesifik Bapak mana boleh gitu ya, atau secara eh, umum industri Sotomi Bogor UMKM di Bekasi gitu kan. Yang kami lihat sepertinya mereka itu coverage-nya gitu-gitu aja, padahal bisa lebih luas gitu ya. Gitu kan, Pak? Izin Pak, Kalau beda tadi beda Pak. Kita pembahasannya tidak ke coverage Pak, ke lebih kepada penyu. apa namanya Digital payment, integritas Pak. digital Pakai payment payment Pak. QRIS jadinya. Soalnya QRIS untuk menghindari apa namanya fraud. fraud Pak. Oke. Karena kalau misalnya coverage itu agak melebar sih Pak nantinya Pak.
Hmm, Ini yang kita ambil adalah sesuatu yang memang top urgent dulu, apa yang mau kita selesaikan, Pak, dari dua permasalahan, Pak. oke. Kenapa dia harus pakai payment? Karena selama ini satu pembayaran itu manual, Pak. Nah, terkadang pakai QRIS, nah QRISnya juga handphonenya suka dibilangnya no sinyal atau rusak atau gitu, Pak. Oke, Terus terkait masalah banyak fraud yang pencatatannya nggak benar, Pak. oke. Ini Gitu, bisa Pak. bisa ini ya Pak, bisa kisahnya itu adalah gini. Kami ingin bantu untuk memastikan seluruh komunitas UMKM makanan di Bekasi atau di Bogor itu sudah cashless gitu ya. Iya. Yang sebelumnya hanya 50% jadi 100% misalkan yang udah pakai gitu bisa Pak. Oh, oke. Ya, ya. Ngetut, Pak. Gitu ya. Ngetut, Pak. Betul itu, Ngetut, betul. Pak. Nah, nanti Ya, berarti nanti kita coba contoh yang ini ya. Contoh yang ini. ya. Untuk menghindari ya, Pak ya. Untuk Dari apa tuh? Enggak, maksudnya untuk Kalau misalnya eh 100% cashless itu berarti kita sampelnya harus banyak UMKM dong ya, karena kalau satu Boleh UMKM lima, misal gini Bapak, Ibu wawancara lima misalkan. Nah, lima-limanya jadi cashless di 6 bulan ke depan. Atau tiga-tiganya belum jadi udah gitu Bu. Bisa. berarti oh bisa banyak ya, Pak. sampelnya. Tergantung Tadinya kita cuma mau pakai satu UMKM, tapi kita fokus. kurang. Kurang, Pak ya. Dua lah ya. Dua. Oke. Ya 3 boleh lah. Oke. Jadi sebetulnya Nggak apa-apa, Mbak Kesya. mungkin Nggak apa-apa, Mbak Kesya. Pak Nanang bisa dijelasin yang tadi juga nggak sih ya, temuan itu sebetulnya Emang. si paymentnya Iya, kita karena kenapa mesti pakai pengukurannya kris itu? Oke, lanjut Mbak Kesha. pengukurannya bukan soal cashlessnya sih Pak. Jadi karena Oke. sebenarnya kalau interview dari Pananang, karena Pananang salah satu dari UMKM tersebut, Pelaku jadi UMKM-nya, Pak. sejujurnya malah pembelinya itu banyak pakai cash, tapi keluhan painnya dari Pananang itu sendiri adalah soal tadi fraud. Jadi diduga justru kalau dia pakai cash itu orang-orangnya yang Ya, jual, ya itu Tidak pertama terlapor. dia Nah, kalau gitu Bu, bisa jadi berarti tingkat fraudnya karena bisa jadi isunya bukan ya tingkat 0%. Tadinya mau Betul, bikin Pak. 0% Nah, tingkat itu, Pak. fraud Mm-mm. sama mungkin proses pelaporan sih Pak. Soalnya katanya Pananang juga pengennya tuh ya. lama pelaporannya karena mereka masih manual. Kalau misalnya Betul. pakai QRIS Ya. kan dia bisa terintegrasi ke sistem, mungkin kita bantu bukan cuma Berarti di QRIS tingkat mungkin. fraud ya Pak ya. Iya, Ya. Pak. Dan kecepatan ini juga Kecepatan. kali ya Pak, Laporan. layanan laporan. Nggak, layanan untuk laporannya iya, tapi layanan untuk penyajiannya enggak. Ya, pelaporan aja mungkin dulu awalnya mungkin dari nanti ini sehari aja juga bisa gitu. Bisa gak Pak? Ya, bisa misalkan khususnya apa tingkat fraud dan pelaporan audit pelaporan Laporan Keuangan. keuangannya, Pak. Betul, bisa. siap. Ya, Ya. butuh berapa Iya. lama jadi Ya, berapa betul, lama betul. gitu. Siap. Bisa ya Pak? Bisa. Berarti kalau saya Bu- ulangin Itu yang simpel sih. Mm-mm. ya kelompok 2 semua UMKM itu berhak loh punya digital infrastruktur yang Mm-mm. proper gitu ya. Iya. Dan kami cuma mau bantu ada peluang nih di komunitas otomi Bogor yang ternyata sepertinya tingkat fraudnya itu cukup tinggi dan juga kesulitan dalam membuat financial statement yang Ya, on time betul. ataupun cepat. Aku mau Ya. coba itu. Nah gitu ya. Ya. Nah saya coba Ya, dihilangkan lead dulu. time. Berarti Jadi nanti kita kosongkan dulu. targetnya lead time pelaporan keuangan Ya. dari 2 hari jadi sehari sama dari mungkin diduga berapa persen fraud jadi Berapa persen 0%. fraudnya? No. Ya. Gitu ya Pak? Siap. Boleh. Oke, thank you Pak. Oke. Ya, Ada makasih, ada Pak. dua ya. Kalau ada dua berarti udah lebih kompleks aja sih satu boleh salah satu boleh kalau boleh Oh, lebih juga salah nggak satu apa-apa. aja. Siap. Ya. Salah satu boleh ya, salah satu aja. Kalau salah saya Iya. satu aja. Siap. Iya, Pak. Jadi Soalnya kalau Yang fraud susah dibuktikan sih Pak. Iya, pelaporan Berarti aja lead berarti. time aja ya. boleh sehingga nanti ya, ini bisa memitigasi fraud yang terjadi misalkan gitu. Iya. Oke, ya, boleh. Mantap, Pak. Thank you Pak. Thank you, Pak. Terima kasih. Kelompok 3 sama gitu kan. Tapi bukan healthy food ya. Ini beda Pak. Cuma ini doang kelompok 3. Kelompok 3. Halo kelompok 3. Siap, Pak Pataya. Iya, Pak.
Ya kalau eh, Iya, topik SDG-nya kan ada 7 tuh Bu. Ya, 7 tuh yang ini nih. Nih yang ini 7. iya. Boleh yang mana gitu. Yang di kita Health nggak ada Hmm, gitu ya. Kebayang nggak? iya kebayang. Baik, Pak. Tadi Paham sih, Pak. Kalau mau gini, kalau mau saya paham sih maksudnya. Kalau mau tetap yang ini gitu ya. masuknya kelima ya, Pak. Yang masuk yang ini. Mau yang kelima? Eh, mau masuknya? Yang Pembinaan kelima. ekosistem inovasi lokal. Fostering lokal agak beda sih kalau yang nomor 5 itu. Itu banyak gimana caranya kita menjadi enabler satu inovasi gitu. Yang menghubungkan ini government, peta helix gitu ya. Kalau mau tetap yang ini, tetap satu, gitu kan. Iya. Ini eh, pilih satu aja gitu ya. Jadi bisa ini mirip sama kelompok 2 gitu. Jadi bedanya adalah kalau kalau yang kelompok 2 itu pengen ngebantu UMKM seperti Sotomi Bogor Bekasi, tinggal di tab apa pelaporan yang tadinya perlu 1 minggu jadi cuma 2 hari. Kelompok 3 itu kurang lebih sama tuh. Bagaimana saya membuat laporan gitu kan. Nah, kebayang nggak? Ya. Hmm. Eh, cuman harus ini bukan gini. Before after itu ini salah mengerti berarti kelompok 3. Before after itu adalah perubahan yang diharapkan dari kisah suksesnya gitu ya. Kalau coverage tentu saja dia akan jadi area. Kalau dia lead time, misalkan ini percepatan laporan keuangan, berarti tentu saja yang tadinya 5 hari jadi 1 hari misalkan gitu. Nah kelompok 3 pun kalau seperti itu, Oke, siap. kebayang nggak? Tujuannya apa? Tujuannya biar Bapak Ibu tuh semua punya definisi yang sama terhadap seberapa intens sih problemnya. Gitu. Bayang ya, Bapak Ibu ya. Kita kalau kelas tambahan Kamis mau nggak, Bapak Ibu? Sejam aja deh. Ya, saya ada agenda, Pak. Udah ya. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Jangan tergantung saya sih. Mulainya sama Pak, jam 7. Iya, kayaknya kurang waktu, Oke. tapi nggak apa. Kita coba sampai jam 9 ya hari ini ya. Mudah-mudahan aman ya. Iya. Insya Allah aman Pak. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini harus clear. Kisah itu harus clear. Ini efisiensi proses bla 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 ini apa sih gitu? Apakah sama percepatan laporan keuangan gitu atau percepatan membuat laporan stok gitu kan? Karena beda antara efisiensi operasional dengan promosi itu hal yang berbeda jauh. Promosi isunya itu adalah untuk membantu awareness gitu ya. Kalau stok katalog itu untuk ngebantu internal proses bisnis gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau ketiga harus clear. Saya pengen ngebantu di aspek mana sih gitu ya. Kebayang nggak kelompok 3? Gitu ya. Ini harus di-clearkan. Gitu. Saya coba kelompok 2 dulu. Kelompok 2 itu jadinya apa ya? Kelompok 4 maaf. Pak, sebentar Pak. Mas Adi boleh di ini boleh di-clearkan nomor 4. Karena Maaf belum Pak, ya kelompok tadi ya. 4 berubah-berubah Pak. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak izin mau make sure saya agak kurang nangkep untuk yang kelompok 3 tadi. Boleh. Jadi kita tuh sebenarnya kan permasalahannya adalah si UMKM ini tuh tidak berkembang gitu Pak, stagnan. Jadi penjualannya itu cuma gitu-gitu doang. Oke, berarti revenue Bu. Walaupun dia sebenarnya udah punya IG yang oke, katalog yang oke kayak gitu. Nah kita mau ningkatin itu sih Pak, mau bantu ningkatin itu. Ningkatin revenue apa ningkatin scale up-nya? Ningkatin penetrasi ke marketnya? Awalnya sih masih ke revenue sama market, kita masih ngobrolin itu sih Pak tadi. Oh boleh Bu, penetrasi market gitu ya. Misalkan sebelumnya itu fokusnya di itu aja di Lampung gitu ya misalkan. Nah ini misalkan gue dapat customer 100 dari luar Lampung misalkan gitu. Misalkan. Iya. Kebayang nggak Bu? Iya, iya. Oke. Ya. Oke, tapi untuk yang SDG-nya itu sama dengan kelompok 1 enggak apa-apa berarti Pak?
Nggak apa-apa, Bu. Harusnya nggak apa-apa sih. Oke, oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Kalau bab 4, kalau belum nggak apa-apa ya, Bu ya. Tapi segera untuk di ini diselesaikannya. Kemudian semua sama ya. Oke. Ini laundry ya. Apa tadi? Kalau nggak salah customer pemilik atau pembeli? Dari sisi pemilik, Pak. pemiliknya, Pak. Oke. Jadi kekhawatiran masalahnya itu karena Operasional barang sebetulnya itu ya, Pak. suka tertukar. Hmm, Komplain customer ya. komplain customer. Hmm. Sebenarnya nggak cuma itu sih, Pak, komplainnya. Nggak apa-apa. Jadi misalkan di sini misalkan ada 5 laporan per minggu, Eh, jadi 0 laporan per minggu gitu. ya, siap. Kebayang nggak Pak? Tapi datanya makanya ada nanti ini kira-kira dasi wawancara gimana sih? Misalkan 3 atau 2, oh, rata-rata segini kita pengen ngurangin gitu. Kebayang nggak? Iya, Pak. Kebayang, Pak. Hmm. Pak, Ya, mau tanya, kalau ini interviewnya kita punya yang lain di sini, kita jadi interview 2 orang gitu boleh, Pak? Dengan apa namanya, 2 usaha gitu. Sotomi juga Pak. Enggak, ini Sotomi sudah di interview. Nah, kalau laundry kiloan di interview juga, Beda dong sama kamu boleh. Yusof. Ya. Beda Mas Jeffrey. Aman lah kan beda Pak. Enggak, maksudnya ya udah. Oh, beda usaha Pak. Beda. Iya Karena iya iya, maksudnya problemnya, dengan 1 orang yang di interview nggak masalah, Pak. Dengan 2 beda usaha. oh, 1 orang punya 2 usaha itu. Iya, Hmm, Pak. Nggak apa-apa. Selama Nggak selama apa-apa ya. selama saya, kalau yang saya sebenarnya punya 2, saya punya laundry, punya warteg, misalkan Sotomi. Ketika saya diwawancarai tentang laundry, saya bahas yang laundry saya kan masalahnya. Ketika di Sotomi saya bicara tentang Sotomi saya kan, gitu kan ya. iya, betul, Pak. Hmm. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih mudah tuh. Jadi premis di awalnya Pak, clear. izin bertanya lagi, Pak. Gimana Itu kan gimana? ada before afternya itu bisa mengurangi komplainnya, Pak, ya, dari 5 ke Iya. 0 gitu misalkan contohnya. Itu berarti kita harus jadi solusinya gitu, Pak, dan diterapkan untuk mengukur itu. Iya, Atau jadi baru kenapa penting? Kenapa penting ini? Gitu ya. Sebenarnya saya udah jelasin di 2 minggu lalu Pak. Eh, Penyamaan frekuensi dalam satu kelompok di setting itu sangat penting. Salah satunya adalah seberapa intens masalah yang ingin diselesaikan, gitu ya. Ketika kita men-set target, nggak, kita tidak men-set target nih, kita mau ngurangin customer complaint misalkan, ya udah. Ketika kita diskusi, yang satu berpikir, oh, saya ngurangin dari 5 ke 4 deh, yang sana saya ngurangin dari 3 ke 2 deh, kebayang nggak Pak? Jadi beda-beda tuh, gitu ya. Even misalkan biasanya kita komplain itu 30 per minggu, oke. Ada yang, oh saya kayaknya nurut 1 cukup deh. Yang sana saya harus kurang jadi 0. Nah, itu jadinya penting untuk menyamakan frekuensi. Satu tim itu pengen buat peningkatan perubahan itu sebesar apa sih gitu. Kebayang nggak Pak? Tentu saja before-nya itu harus ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah data dari wawancaranya gitu ya. Dari misalkan 2 wawancara rata-rata komplain itu seminggu 5, yang kedua 6, jadi 11 bagi 2 5, karena 5 lah gitu. Dan seterusnya gitu. Kebayang ya Pak? mutlak banget gimana? Kan 2 UMKM laundry gitu, tapi satu komplainnya mungkin sedikit banget, yang satu lagi banyak banget. Saya tetap rata-ratakan, Pak, atau seperti apa, Pak? Bisa dirata-ratakan gitu ya, atau bisa pakai presentasi 10% lah kita buat gitu kan gitu. Nah, Oke, Pak. nanti afternya itu berarti kita kasih dia Target kita katakan aja. solusi. Target kita berarti diukur lagi, Pak, atau gimana? Bagusnya Berapa iya, bagusnya ya. Cuman kita kan nggak implementasi ya. Cuman berarti kita harus punya solusi yang bisa targetnya segitu, merubah segitu gitu Pak. nanti membuktikannya gimana, Pak? Sebenarnya harusnya diimplementasi harusnya. Cuman karena kita nggak implementasi dari prototype itu nanti kami
akan menilai gitu ya. Kira-kira ini make sense nggak sih dengan solusi ini bisa ini gitu. Yang menarik tuh ini bagus banget nih di perkuliahan itu tentang coba gini ya, SDG teman-teman tuh lumayan kurang seru kalau menurutku ya. Seru banget sebenarnya. Seru banget tapi nggak umum. Kalau yang sebelumnya itu dia umum. Misalkan tentang lingkungan, air limbah, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada satu kelompok dia itu melihat ada satu daerah yang daerahnya itu gotnya tuh kotor sekali gitu kan. Disinyalir ternyata itu dari laundry kebanyakan karena banyak banget laundry di sana dan itu bukan padat. Akhirnya mereka mencoba untuk mewawancarai beberapa laundry bagaimana penggunaan limbahnya mereka. Ternyata ada tuh sebenarnya ada semacam standar pH lah gitu ya yang harusnya tuh segitu sehingga harus dipastikan tuh si sabunnya dan semuanya itu sesuai dengan itu ramah gitu kan. Nah dia tuh membuat ada 5 laundry sebagai pilot konsepnya ya. Di setiap pembuangannya itu dikasih sensor pH gitu. Nah jadi dia bisa ngeliat tuh laundry mana aja yang ternyata menyebabkan paling banyak pencemaran di saluran air got. Ada visualnya gitu kan. Nah, nanti dia akan memberikan penyuluhan kepada si laundry ini gitu ya. Nah dibantu sama RT-nya gitu. Bagus solusinya. Kebayang nggak Pak? Kebayang nggak itu solusinya? Keren, keren. Ya, Keren. dari situ. Tapi SDG-nya kadang gitu, SDG tentang lingkungan gitu. Teman-teman spesifik banget. Gitu. Jadi kelihatan tuh pakai PH nanti dia kasih penyuluhan. Nanti kayak kalau teman-teman Bapak Ibu suka nonton Nes Carlos kan dia suka ada yang sama teh botol sosro ya. Kalau bagus ini ditempel stiker juga itu nanti. Yang laundry yang paling ramah lingkungan dikasih. Jadi dia bukan hanya digital aja, tapi ada dashboardnya, ada apresiasi dalam bentuk stiker gitu. Gitu. Tinggal saring aja kan artikel itu. Lumayan ya, bagus ya. Oke, itu contoh aja. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Aman? Nah, tugasnya Bapak Ibu sekarang berarti wawancara ketika sudah selesai. Gitu ya. Nah, wawancara yang bagus itu adalah wawancara yang dia itu harus bisa mengungkapkan pain problemnya gitu ya. Bukan wawancara yang memaksakan kehendak agar dia ikuti solusinya kita gitu. Kita akan coba semacam simulasi. Di sini ada yang punya ChatGPT Premium atau Copilot ataupun yang lain. Ada nggak? Aku contohin ya. Ini Yang contohnya plus, simulasi. Pak. Oh ya apa? Yang Yang plus. plus kan? Yang plus. Sebentar. Aku coba kasih contoh videonya gitu ya. Ini wawancara yang baik seperti apa gitu kan. Ini contoh wawancara yang baik dan tidak bagus akan disampaikan di sini. Namanya MAMS test. Ini metodenya. Jadi metodenya tuh banyak banget. Bisa pakai 5W1H dan seterusnya. Cuman ini satu contoh yang aku senang banget contohin ini kalau di sharing gitu ya. Simple. Ngemil jadi makin seru dengan keju terkemuka di dunia The Laughing Cow Creamy Cheese. Nah, kita simak sebentar gitu ya. Ini dia MAMS test. Saya akan masukin captionnya juga. Singkat cerita, dia itu akan menceritakan yang mana yang jelek sama mana yang tidak. Nanti kita review barang-barangnya. Izin saya share. Dan sebentar, saya share ini pakai sound juga ya, kalau nggak salah ya. Oke. Sudah tampil ya? Mum, if your business idea is a good one, she'll just say yes, because she loves you, of course. The Mum test is a set of simple rules for crafting good questions that even your mum can't lie to you about. Let's have 2 conversations and see what we can learn. Mum, I've got a business idea. Can I tell you about it? Of course, dear. You like your iPad, right? Do you use it a lot?
Yes. Okay. So would you ever buy an app which was like a cookbook for your iPad? And it only cost £20. That's cheaper than your hardbacks on the shelf. Well, and you can share recipes with your friends. And there's an iPhone app which is your shopping list. And videos of that celebrity chef you love. Yes, dear. That sounds amazing. £20 is fine. Will it have pictures of the recipes? Yes, definitely. Thanks, Mum. I'm going to quit my job and put all my savings into my new startup. Won't you have some lasagna? That conversation led us down the garden path. The mum test is about talking to your customer. Ini aku review dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi singkat cerita, eh, contoh pertama itu adalah interview yang kita tuh udah punya solusi. Makanya saya bilang dari tadi Bapak Ibu izin, empathy itu sebisa mungkin ada namanya assuming beginner mindset. Jadi kalaupun kita udah punya solusi, taruh belakang dulu, taruh paling belakang gitu ya. Makanya tadinya di kelompok di tadi yang part pertama, dia bukannya menanyakan problemnya apa, tidak mau berempati gitu ya, empati kan memahami, dia malah memaksakan saya punya solusi ini cocok nggak, bagus nggak gitu. Itu yang akhirnya jadi kontraproduktif terhadap proses wawancara gitu ya. Kita akan lihat About their life, not your idea. It's about discussing specifics in the past instead of generics or opinions about the future. It's about talking less and listening more. Let's do it again right this time. Hey, Mum, how's the new iPad? Oh, I love it. I use it every day. What do you usually do on it? Oh, you know, read the news, play Sudoku, catch up with my friends. What's the last thing you did on it? Well, Dad and I are off on holiday. I was looking where to stay. Did you use an app for that? No, I just used Google. What app should I use? How did you find out about the other apps you have? The Sunday paper has a section on the apps of the week. Makes sense. By the way, I saw a couple of new cookbooks on the shelf. Where did those come from? Oh, they're one of those things you just end up getting at Christmas. I think Doreen gave me that one. Haven't even opened it. As if I need another lasagna recipe at my age. Time to refine my idea. We discovered many insights in our conversation to help us adjust our idea. It just goes to show, if you can get useful business information from Mum, dua gitu kan. Singkat cerita itu bicara tentang menggali customer journey-nya, hostingnya gitu ya. Kamu, ibu lagi gimana, lagi butuh apa, dan seterusnya gitu ya. Itu yang membedakan interview yang bagus sama tidak. Jadi kalau simpelnya itu adalah yang pertama memaksakan kehendak karena saya udah punya solusi, sehingga interviewnya itu adalah bagaimana biar fit sama solusi saya. Yang kedua itu adalah kita menggali, mengeksplor topik yang mau sudah kita pilih, lalu apa masalahnya dari topik itu gitu ya, sesuai dengan customer journey-nya dia. Kalau lebih gitu ya Bapak Ibu ya, itu sedikit pembukaan. Nah untuk kali ini saya akan coba pakai ChatGPT Bapak Ibu untuk simulasi gitu ya. Kenapa? Karena memang realnya itu harus Bapak Ibu itu real interview ya, wajib real interview gitu ya. Cuman ini untuk simulasi saja biar Bapak Ibu terbayang nanti seperti apa kalau mau wawancara dan nanti proses defense seperti apa gitu ya.
Eh, udah kelihatan belum ya, Bapak Ibu ya? Udah ya. Jangan coba pakai kelompok mana ya. Nah ini, coba pakai ini. Kan. Nih, siapa kelompok 3 gitu ya. Dia gini. Saya nggak tahu Bapak Ibu sering ngobrol sama GPT nggak ya? Sering, Pak. Eh, eh, sering curhat gitu, sering. Pak Nanang sering Pak, Pak Nanang ngobrol, iya Ya Pak. udah. Saya ingin melakukan role play, ya. Kamu jadi user, di mana kamu adalah pemilik UMKM makan sehat di Lampung. Kamu adalah sebentar Lampung, gitu ya. Tolong jawab dari perspektif mereka, karena saya mau menggali problem yang mereka rasakan. Ya, contoh. Nah, kan langsung tuh. Nah, itu tinggal gini. Kan nanya gitu kan, topiknya tuh penetrasi market gitu ya. Nah, Ibu saat ini jualannya kan fokus di daerah Lampung saja ya. Kira-kira ada rencana untuk bisa diluaskan nggak ya? Dan kira-kira kendalanya apa kalau kepikiran tapi belum dilakukan? Contoh gitu, kurang lebih gitu ya, Pak Ibu ya. Nah, kebayang nggak, Bapak Ibu? Ada pertanyaan nggak? Tadi saya nanya ke Pak Nanang juga begitu, Pak. Kalau mau biasa realistis ya tinggal dibacain gitu ya. Ya, Iya, benar. Selama ini saya fokusnya masih Lampung aja, khususnya Bandar Lampung dan sedikit area metro kalau ada yang mau pick up. Sebenarnya ada kepikiran buat diperluas, apalagi Kurang lebih kadang ya. ada yang DM dari Bekasi atau Jakarta karena lihat konten kita di Explore. Tapi ya, belum jadi-jadi sampai Stopnya gimana sekarang. ya? Kalau ditanya kenapa Iya. belum dilakukan, kendalanya kira-kira gini. Stop. Satu, Nah, pengiriman kalau begitu makanan ya, sehat itu kebayang nggak, Bapak Ibu? sensitif. Subjeknya seharusnya yang depan itu Pak. Saya ada subjeknya Pak di atas Pak. Gimana? Yang dia memposisikan sebagai pewawancara gitu Pak. Oh iya, Jadi biar betul. nanti real itunya. Oh iya. Siap. Boleh nanti di tune in ya promnya. Tapi kalau lebih seperti ini. Kan berarti kan, saya tuh kan tadi kan kalau dari kelompok 3 itu pengen bisa nggak sih jangan di Lampung doang nih. Ya, ini ya bisa nggak sih bisa diperluas? Bisa sih, coba kan sensitif ya, susah ya. Terus kapasitas juga sedikit dan seterusnya gitu. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu tuh ini dilakukan secara real, lalu poin-poin ini gitu ya itu menjadi main problem yang Bapak Ibu harus list dulu gitu ya, di list dulu gitu kan. Nah, eh bisa dengan cara gini. Nanti saya minta tolong Bapak Ibu. Pasti nggak mungkin sekarang dong. Pasti apa nanti gitu ya. Ntar saya baterainya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu di sini ini buat sheet baru gitu ya. Jadi buat sheet baru ini kelompok 1 misalkan gitu ya. Kelompok 3 deh ya. Kelompok 3 nama yang diwawancara misalkan gitu. Seperti apa? Misalkan XXX lalu habis itu pen problemnya apa? Nomor pen problem di list gitu ya. Contoh. Nah, di sini kan misalkan susah pakai proses. Oke. Ini ya. Nah, cuman sebisa mungkin Bapak Ibu dilatih gitu ya, agar si pen problemnya itu dari perspektif orangnya gitu ya. Jadi susah banget
mastiin pengiriman makanan sehat karena sensitif sama freshness-nya. Nah, gini ya, Ibu ya. Jadi dibiasakan biar kita nggak bicara tentang kita, perspektifnya dari orang yang mau kita bantu. Gitu ya. Kebayang ya? Tuh. Nah, nanti dibuat seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin Pak. Ya. Berarti dari yang kita wawancara bisa aja pen problemnya sama Bagus ya, Pak? malah, enak. Lebih enak kalau gitu. Untuk milih lebih enak. Karena define itu, kan kita habis empathize define ya. Define itu adalah proses mensintesiskan problem yang kita dapat dari wawancara untuk dipilih satu atau dua. Satu sih, Mas, dipilih satu gitu ya. Metodenya banyak, mau pakai HMW kah, gitu, mau pakai ada point of view statement dirubah-rubah jadi HMW gitu kan. Cuman untuk kuliah ini kita buat sederhana aja, kira-kira diskusikan dengan tim saja, kira-kira yang mana yang paling urgent untuk kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga challenge yang kita udah bangun sebelum ini bisa diselesaikan. Karena gini, kita pengen partisipasi market gitu ya. Contohnya kayak kelompok 3. Dia ada 4 masalah. Kan 4 ini ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang paling urgent. Nah, pilih yang paling urgent. Karena kita nggak mungkin menyelesaikan semua. Yang kita rasa ternyata makanya key success jadi penting ya yang saya bilang tadi. Dengan key success potensi market dan dapat 100 customer dari luar Lampung, kayaknya yang nomor 1 deh paling urgent kalau kita selesaikan, kayaknya bisa. Gitu ya. Nanti itu di minggu depan sebenarnya harapannya. Jadi Bapak Ibu tuh udah wawancara minggu depan, kita udah mulai untuk mendefine, lalu habis itu idenya apa dan seterusnya. Bayang Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Masih Aman, dibayangin, Pak. Oke, Insya Allah aman, Pak. aman ya. Eh, ini juga sebentar. Oh, saya pengen kasih contoh juga ya ke Bapak Ibu. Ini termasuk bagus nggak ya contohnya ya? Nah ini juga menarik nih, bisa jadi referensi Bapak Ibu ya. Ini kelompok 5 yang dulu, yang sebelumnya nih. Jadi intinya tuh di Bogor itu punya, intinya gini, Pemda itu punya isu. Isunya itu adalah saya pengen ngurangin angkot, tapi nggak ada baseline untuk ngukur saya harus ngurangin angkot rute yang mana. Karena nggak punya data, ribet gitu ya. Akhirnya pakai Abon tuh. Nah, singkat cerita, ini ada data-data gitu ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya ada proses, nah ada ininya, ada fotonya gitu ya. Ada yang pakai video dan seterusnya, dan ada fotonya, Bapak Ibu. Kalau mau pakai Zoom boleh, mau pakai WA boleh, apa video call Zoom gitu ya, atau video call WA atau kasih Zoomnya ada bukti. Biar Bapak Ibu tuh bukan hanya online saja, tapi juga langsung ke usernya gitu kan. Nah, singkat cerita, intinya itu adalah ada QR yang diimplementasi gitu kan. Ini ngebantu user sebenarnya, tapi secara nggak langsung ngebantu si Pemda juga biar punya data gitu. Sehingga rute mana yang paling ribet dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya gitu. Gitu Bapak Ibu. Boleh Contohnya. di-share nggak, Pak? Contohnya, Pak, ini, Pak. Aduh, Nggak boleh, Pak, ya? Kayaknya jangan deh. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, sampai sini. Izin tanya Pak. Gimana Pak? Nah, untuk proses interview kan biasanya kan panjang ya pertanyaannya Pak, diskusinya. Paling kan kita nanti save verbatimnya aja gitu Pak ya, di record gitu ya, atau kan nggak perlu di video Boleh. sampai. Kalau saya pernah bantu beberapa perusahaan tuh saya minta di record untuk ngecek ya inovatornya bener gak sih gitu kan. Cuman ini nggak usah. Karena saya percaya Bapak Ibu lah, nggak mungkin bohong kan. Di Iya, foto iya. apa-apa. Gitu. Ya, penting kita record, minimal di recording di ini kan suaranya aja gitu. Iya.
Atau di foto aja nggak Ada apa-apa, fotonya misalkan yang foto. pasti ada fotonya Pak ya. Iya. Gitu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, makasih Pak. Siap. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Ada yang bagus-bagus loh. Jadi ada yang ini juga apa? Dia tuh SDG-nya kebetulan untuk lingkungan juga. Dan dia itu isunya tuh adalah di desa itu tuh susah untuk dapat air. Jadi kalau musim kemarau dia harus ke desa sebelah gitu kan. Solusi dia tuh membuat satu teras sharing gitu ya. Tapi dia dibuat sama pakai video gitu, video YouTube. Dia buat video simulasinya. Jadi air masuk lalu ditampung di situ habis jadi bisa bisa ngalirin ke orangnya desa gitu lah. Keren-keren Bapak Ibu. Nah, saya kira Bapak Ibu sih bisa lebih keren juga. Iya. Cuman mulai dari sini ya Bapak Ibu ya. Jadi interview di sini. Clear? Satu atau dua. Itu kan kebantu banget. Jadi minggu depan kita ketemu, itu udah clear problemnya, ada listnya apa aja, gitu ya. Dan tolong pilih salah satu kalau bisa, gitu ya. Contoh yang saya aja ya, yang Bakri ya, yang tadi Mutahat. Ini, yang ini, itu tuh ada 3 tuh. Sebenarnya lebih banyak daripada ini, gitu ya. Cuma saya ambil 3 aja. Jadi ada 3 wawancara. Ternyata ada yang bilang soal kalau saya kerja tuh saya nggak pernah dapat apresiasi, padahal udah kerja keras. Saya kerasa nggak punya teman di kantor. Saya malu kalau ngatain saya depresi atau dikira lemah dan seterusnya, gitu ya. Akhirnya, oh ini kayaknya mereka tuh kesulitan punya tempat untuk menyampaikan keluhan sebenarnya. Saya simpulkan seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mekanismenya menyimpulkan, gitu ya. Atau pilih salah satu saja yang untuk dipilih. Cuma saya minta historinya, jadi harus ada pain problemnya dulu, baru itu yang dipilih apa, gitu. Nah, kalau udah dipilih, akan mudah untuk menambahkan secondary datanya, gitu. Kebayang Bapak Ibu sampai sini? Kalau Kalau diam contohnya saya, dikasih lebih kebayang, Pak. kenapa Pak? Oh ya, Kalau ya contohnya. ini udah dikasih yang ini. Ini dikasih. Ya, jadi nanti gini Bapak Ibu, nanti di sini saya minta tambahin link Google Slide-nya, gitu ya. Jadi semuanya udah mulai nyicil lah, biar nggak dadakan gitu ya. Nah, jadinya minggu depan kalau bisa ada wawancara enak tuh. Jadi Bapak Ibu udah bisa mulai ngebuat slide 2, 3, 4 yang kayak saya mirip. Bisa lebih banyak, bisa enggak. Contoh ya, contoh. Contoh saya kasih contoh Bapak Ibu. Misalkan yang Lampung ya, yang ini ya, gitu. Oke, eh, ada data nggak ya kesulitan untuk pengiriman makanan sehat? Gitu. Tanya aja kan, itu udah enak sekarang itu. Nggak usah, sorry. Nah, ada nih, tuh kan gitu. Masukin lah, gitu ya. Gitu. Nah, kalau mau dibuat PPT aja gampang. Nih, misalkan ini contoh ya, ini contoh sederhana. Eh, misalkan apa, eh, apa eh, healthy food growth solution, misalkan gitu. Tambahin ini, semua orang berhak dapat makanan sehat, gitu ya. Gitu kan, misalkan gitu, misalkan gitu ya. Nah, habis itu yang pertama apa, yang next slide itu adalah dia bicara tentang by data gitu ya, by data. Nah ini, oh, misalkan ini, nah masukin ini misalkan gitu ya. Eh, coba sebab itu coba kaitkan dengan Lampung. Kalau begitu ya, jadi kalau bisa nanti minggu depan tuh udah wawancara dan ada slide-nya ya, secondary sama problemnya gitu.
Mm, 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 mm. Ini nanti lah saya kasih contoh ya, karena harus cari dulu gitu kan. Cuman kurang lebih ini bisa jadi referensi nanti gitu. Jadi kalau saya coba buatin PPT-nya, misalkan healthy food growth solution gitu ya, di mana seorang udah dapat makanan sehat. Ternyata makanan sehat itu hak adalah semua orang. Cuma masalahnya Indonesia itu susah untuk mengedarkan makanan sehat gitu ya. Kadang-kadang hanya spesifik di satu tempat saja gitu kan. Padahal banyak penyedia makanan sehat yang dia itu punya kualitas yang bersaing dan dia sebenarnya pengen go market dengan lebih besar penetrasinya gitu ya. Coba isunya seperti ini. Saya coba wawancara, ternyata isunya mereka adalah ini. Makanya saya kasih solusi ini gitu loh. Bapak Ibu kebayang nggak premisnya? Kelompok tiga kebayang ya maksudnya. Iya, Pak. Kalau itu yang mau disasar. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu semua di sini. Mulai terbayang kah? Sudah Pak, mulai kebayang Pak. Yang achievable sama realistik ya gitu. Kira-kira mungkin nggak sih, possible nggak sih 6 bulan bisa dapat gitu. Baik, terima kasih, Pak. Hmm. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya kalau diam tuh suka takut ini nih, takut saya salah ngomong nih. Masih aman ya? Terbayang lah ya, yang penting terbayang ya Bapak Ibu ya. Kebayang Pak, kebayang Pak. Bayang Pak, aman Pak. Bayang Pak, insya Allah Pak. Oke. Bayang. Saya coba kasih contoh lagi ya. Sebentar. 2023, teman-teman Bakri. Ambil intinya tuh kekerasan ya, coba kekerasan. Ini banyak nih contoh-contohnya. Cuma ada yang bagus, ada yang enggak sih. Nah ini intinya tuh SDG untuk woman empowerment lah gitu ya. Dan yang dibahas itu adalah tentang kekerasan gitu kan. Nah Puspaga dia kasih challenge-nya gitu sama. Misalkan dari data juga di bawah ternyata sekian banyak gitu kan. Terus ini di interview gitu. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman nggak kayak gini ya, aku buat yang lebih simpel aja. Teman-teman harus nempel post secara digital kalau yang kelas sebelumnya gitu. Dan ternyata memang pengurus Puspaga itu udah ada, cuman dia tuh susah banget untuk melayani dengan cepat gitu ya. Nah ternyata gimana caranya untuk ini problemnya nih semua nih, ini problemnya semua, problem semua yang dipilih ternyata adalah waktu pelayanan yang terbatas gitu kan. Nah, gimana caranya biar lebih bagus itu kan ya dibuatlah satu Puspaga Educare gitu seterusnya. Gitu ya. Ini contoh-contoh. Nah, ada lagi banyak lah Bapak Ibu. Ini kontrasepsi dan seterusnya ada gimana caranya kesadaran. Gitu ya. Oke, kebayang ya. Jadi kalau nggak ada yang bertanya, ekspektasi minggu depan Bapak Ibu sudah wawancara minimal 2. 1 nggak apa-apa deh, gitu kan. Lalu setiap kelompok sudah membuat sheet seperti ini, lalu dapat problemnya di list. Lalu boleh dipilih satu yang menjadi problem yang dipilih oleh kelompok yang kayaknya ini urgent deh untuk diselesaikan. Cuma jangan langsung satu ya, harus ada historinya dulu. Kalau ada fotonya, kasih fotonya. Biar saya melihat bagaimana pola pikir teman-teman, prosesnya seperti apa, sampai menemukan satu problem statement. Gitu ya. Maaf Pak, foto apa tadi Pak? Foto wawancaranya, Bu. Oh, pada saat proses wawancara Pak? Iya, betul. Jadi bentar saya pengen liatin lagi. Teman-teman tuh bagus-bagus ininya. Sebentar. Coba ada yang dia kasih foto juga tuh. Tapi lupa saya di bulan apa ya, karena lumayan agak banyak juga. Apa di 2000 Mei apa ya? Problemnya minimal
minimal berapa, Pak? Nggak ada minimal, Bu. Cuman setidaknya ada apa namanya jumlah yang diwawancara minimal 2 lah. Oh, minimal 2. Oke, Pak. Oke. Nah ya wawancaranya. Ah ini contoh nih. Ini Stasiun Manggarai ini lucu juga nih. Jadi SDJ itu adalah bagaimana jadi transport yang apa ya? Aku lupa SDJ ini nih. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang sebagainya penuh. Nah, cuman emang dia agak nyambung nih gitu ya. Cuman dia coba ngasih satu ini harusnya tuh kesempatan kerja itu dibarengi dengan bagaimana caranya kita bisa lebih nyaman dalam menggunakan transportasi umum gitu. Walaupun dipaksakan ada satu. Nah, cuman ini bagus juga. Dia mikirnya itu seperti ini. Pekerjaan yang layak kalau lingkungan kerjaan sehat dan sejahtera. Masalahnya orang-orang itu yang yang burn out karena di kereta itu jadinya makalah jadi nggak layak gitu ya. Walaupun agak jauh ya nyambunginnya gitu kan. Jadi wawancara ini karena wawancara di sini nih wawancaranya gitu ya. Nih, kalau saya bisa di play deh gitu. Ntar saya coba cek ya. Bisa di play nggak? Coba. Oh, nggak bisa di play ya. Itu dia wawancara itu ada videonya lah gitu, video kayak gini. Jadi ada contohnya gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dulu? Jadi minggu depan kalau bisa tuh udah sampai sini. Ada yang diwawancara, ada buktinya, lalu Bapak Ibu udah milih problem. Aman Bapak Ibu? Apa lagi sih? Aman ya? Sulitkah? Udah semua kan? Udah. Dijalanin dulu, Pak. Sudah. Nih. Saya dari Contoh ya, izin visual dari sini saya mau izin untuk wawancara ya Kak terkait keluhan di Stasiun Manggarai sebelumnya dengan Kak siapa? Nama saya Theo. Oke. Kakak ini naiknya dari stasiun mana dan tujuannya mau kemana? Tadi saya sih dari Bekasi, ini mau ke Manggarai. Oh oke. Izin untuk memvideo ya Kak. Di sini saya mau tanya selama di transit Kurang Stasiun lebih Manggarai. gitu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih gitu kan. Ada juga yang dia itu penggunaan SDJ itu lagi SDJ tentang mobil dengan listrik gitu ya. Nah dia tuh mencoba di satu komunitas daerah itu ojek dia ada foto dia datangin ke tempat pangkalannya wawancara dan seterusnya gitu kan. Gitu. Jadi minggu depan gitu Bapak Ibu ya. Minggu depan saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu yang pertama Bapak Ibu lakukan itu adalah sudah wawancara yang dituangkan di sini. Jadi nanti ada sheet kelompok 1, 2, 3, sama 4. Namanya siapa, nomornya, problemnya apa aja. Lalu habis itu dari keseluruhan yang diwawancara, Bapak pilih di sini chosen problem lah, boleh. Ya, apa? Pilih satu aja. Boleh dirangkum, boleh pilih salah satu yang paling banyak dipilih, banyak diutarakan gitu, yang dia berulang-ulang. Oke, nah habis itu boleh cicil lah untuk ke apa namanya si materinya gitu kan. Karena kalau Bapak Ibu udah dapat problemnya itu gampang nambahin secondary data gitu. Gitu ya, gitu aja sih Bapak Ibu. Aman nggak? Kami coba ya Bapak. Siap Bu. Kayak pada nggak semangat Bapak Ibu. Semangat Pak. Aman ya? Semangat Aman ya? insya Allah. Kalau susah satu aja nggak apa-apa. Satu, tapi secondary datanya ditambahin yang banyak untuk mewakili satu yang diwawancara itu. Gitu ya. Oke, nah minggu depan nanti kita masuk idea sama prototype. Jadi bisa selesai itu minggu depan. Gitu. Kalau perlu tambah satu kelas lagi untuk